Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman literasi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam literasi. Perkenalkan, saya Rifa Rizky, kelas 12 dari SMKS Nurul Hikmah dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Hari ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua buku yang telah saya baca dan telah saya resensikan. Yuk ikuti saya. Ini adalah buku yang telah saya baca dan telah saya resensikan. Buku ini berjudul Literasi Digital dan Mobile Learning yang ditulis oleh Dr. Usman, Dr. Zulfah, Hardianti, Zamzam, dan Kodarudin. Buku ini diterbitkan oleh IAIN Parepare yang bekerja sama dengan Nusantara Press pada tahun 2022. Buku ini berjumlah 131 halaman dan juga sudah tersedia dalam versi e-book yang bisa kamu akses secara legal di repositori IAIN Parepare. Seperti yang saya pegang ini adalah cetakan dari PDF yang saya download dari repositori IAIN Parepare dan saya jadikan referensi untuk lomba tutur pelajar Jawa Barat Istimewa 2025. Buku ini berisi tentang pentingnya literasi digital untuk kita semua. Apalagi di zaman sekarang yang hampir semua kegiatan itu menggunakan perangkat teknologi digital. Penulis mengingatkan bahwa literasi digital itu penting dan juga walaupun kita dekat dengan ponsel, media sosial, dan internet, belum tentu kita benar-benar melek digital. Karena literasi digital itu bukan hanya tentang bisa pakai teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita memahami teknologi, memilah dan menggunakan informasi dengan cerdas dan penuh tanggung jawab. Buku ini menawarkan solusi nyata, yaitu dengan mobile learning, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital seperti platform e-learning yang bisa kamu akses lewat HP, aplikasi berbasis Android, aplikasi belajar berbasis Android, media sosial untuk belajar positif, dan juga konten video interaktif. Dengan itu, belajar bisa menjadi lebih menyenangkan, lebih dinamis, dan lebih fleksibel. Dan sekarang ini saya rasa hampir semua siswa-siswi itu mempunyai ponsel. Betul bukan? Tapi jujur aja, kita ini kebanyakan pakai ponsel nih hanya untuk hiburan. Main game, scroll sosmed, atau hanya untuk melihat video lucu. Bukan untuk belajar. Masalahnya masih banyak dari kita yang belum bisa memilah informasi yang benar di internet. Kadang kita tuh gampang kemakan hoak atau info yang bohong, padahal itu belum terverifikasi sama sekali. Dan juga masih banyaknya ketimpangan antara sekolah di kota dan sekolah di desa tentang akses teknologi. Maka dari itu, buku ini penting untuk membuka mata kita tentang bagaimana caranya menggunakan teknologi dengan cerdas dan bermanfaat. Penulis juga menekankan teknologi tepat guna, yaitu teknologi yang digunakan sesuai kebutuhan dan juga sesuai kondisi sekolah kita. Misalnya, itu mobile learning. Itu adalah metode yang bisa digunakan karena hampir semua siswa punya handphone dan bisa belajar di mana saja. Dan ada juga metode LMS, yaitu Learning Management System. Contohnya adalah Google Classroom. Google Classroom ini pernah kita gunain waktu COVID. Google Classroom juga memudahkan guru untuk membagikan tugas dimanapun dan kapanpun, juga memudahkan muridnya untuk mengakses dan mengumpulkan tugas dimanapun tanpa harus mencari gurunya. Bayangkan teman-teman, zaman sekarang ini belajar tidak lagi dibatasi. Bayangkan teman-teman, belajar saat ini tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas. Kita bisa belajar apapun,
kapanpun dan dimanapun. Dan teknologi ini juga hemat biaya, bisa membuat kita belajar dengan seru juga, dan juga ini bisa diakses di mana saja. Dan menurut saya, buku ini memiliki beberapa kelebihan seperti bahasanya yang mudah difahami dan juga sederhana. Juga contoh-contohnya yang masih relevan di kalangan para remaja. Namun masih banyak yang belum dibahas oleh buku ini seperti tentang etika digital dan keamanan di media sosial yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Dari buku literasi digital dan mobile learning ini, kita belajar bahwa teknologi itu bagaikan dua sisi mata uang. Jika digunakan dengan baik, itu bisa menjadi sarana belajar yang luar biasa, tapi jika disalahgunakan atau digunakan dengan buruk, itu bisa membuat kita hilang fokus dan arah. Sebagai Gen Z, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kreatif, dan beretika. Mari gunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk menjadikan masa depan lebih cerah dan penuh daya saing. Saya Rifa Rizky, percaya bahwa literasi digital itu bukan sekedar kemampuan, tapi juga karakter. Karakter untuk berpikir kritis, bertindak etis, dan juga belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.